Mikel Arteta rayu bek Arsenal ini agar tidak cabut. Arsenal siap jual Fabio Vieira ke Stuttgart. Noni Madueke potong liburan demi gabung latihan pramusim Arsenal. Transfer Eberechi Eze ke Arsenal belum ada kemajuan. Laga pramusim selanjutnya Arsenal versus Villarreal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta rayu bek Arsenal ini agar tidak cabut. Jakub Kiwior dikabarkan ingin mengakhiri petualangannya di Arsenal. Namun Mikel Arteta tampaknya belum siap melepas bek serbaguna tersebut. Manajer asal Spanyol itu disebut sedang berupaya untuk membujuk pemain Polandia itu untuk tetap bertahan di Emirates Stadium. Beberapa klub dilaporkan telah menyampaikan minat mereka terhadap Kiwior. Namun menurut Fabrizio Romano, Arteta bersikeras ingin mempertahankan bek tersebut untuk memperkuat kedalaman skuadnya. Romano mengungkapkan bahwa Arteta enggan melepas Kiwior karena nilai taktisnya yang tinggi bagi skuad. Dengan stok bek Arsenal yang sudah terbatas, kepergian Kiwior akan semakin melemahkan lini pertahanan. Fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri membuatnya menjadi aset penting bagi rotasi skuad. Sang manajer dikabarkan telah melakukan pendekatan personal kepada Kiwior. Dalam pertemuan tersebut, Arteta menyatakan keinginannya untuk mempertahankan sang pemain. Tak hanya itu, Arteta juga disebut menjanjikan peningkatan menit bermain musim depan sebagai bagian dari rencana rotasi tim. Upaya ini menunjukkan betapa seriusnya Arteta mempertahankan Kiwior. Meski sudah mendapat bujukan dari pelatih, Kiwior dikabarkan belum mengambil keputusan final. Bersama agennya, bek internasional Polandia itu dikabarkan akan mengevaluasi semua opsi yang ada sebelum menentukan langkah terbaik untuk perkembangan karirnya. Arsenal siap jual Fabio Vieira ke Stuttgart. Arsenal dikabarkan telah didekati oleh klub Bundesliga Stuttgart terkait kemungkinan transfer permanen Fabio Vieira. Gelandang asal Portugal itu saat ini telah kembali ke London Colney setelah menyelesaikan masa peminjamannya di klub lamanya Porto, yang ia bela di ajang Piala Dunia antar klub usai musim 2024-2025 yang cukup beragam. Laporan dari The Athletic menyebut bahwa Stuttgart telah menghubungi Arsenal dan kini tengah menjalin negosiasi terkait kesepakatan permanen untuk pemain berusia 25 tahun itu. Kedua klub memang belum mencapai kesepakatan, namun pembicaraan masih terus berlangsung. The Gunners dikabarkan menginginkan biaya transfer yang layak untuk melepas mantan bintang muda Porto tersebut. Arsenal sepakat untuk mengeluarkan hingga 40 juta euro untuk mendatangkan Vieira pada tahun 2022 dan mereka telah membayar Porto total sebesar 35 juta euro untuk gelandang tersebut. Namun, kontribusinya di bawah asuhan Mikel Arteta tergolong minim. Vieira hanya mencatatkan 49 penampilan untuk The Gunners, mencetak 3 gol dan menyumbangkan 10 assist. Di Premier League, ia hanya 5 kali tampil sebagai starter serta 28 kali sebagai pemain pengganti. Di tengah kebutuhan The Gunners akan kreativitas tambahan, penjualan Fabio Vieira dinilai dapat membantu mendanai transfer pemain seperti Eberechi Eze. Oleh karena itu, keputusan berpisah secara permanen kemungkinan besar menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Noni Madueke potong liburan demi gabung latihan pramusim Arsenal. Noni Madueke menunjukkan komitmen tinggi kepada klub barunya Arsenal dengan memutuskan untuk mempersingkat masa liburannya demi bergabung lebih awal dalam sesi latihan pramusim The Gunners. Menurut laporan Evening Standard, Madueke bahkan telah bergabung dalam latihan pramusim Arsenal sejak pekan lalu, lebih awal dari mayoritas pemain lainnya yang baru kembali dari tur Asia pada Kamis 31 Juli sebelumnya. Saat para pemain utama mendapat waktu istirahat beberapa hari setelah tur tersebut, Madueke justru sudah berlatih secara individu dengan pelatih pribadinya Saul Isaacson-Hurst. Sebelumnya, Madueke dikabarkan ingin ikut serta dalam tur Asia bersama tim. Namun, tim pelatih menyarankan agar ia terlebih dahulu beristirahat usai tampil dalam jadwal padat bersama Chelsea. Manajer Arsenal Mikel Arteta menjelaskan keputusan tersebut bulan lalu.
Dengan Noni itu tidak memungkinkan karena dia butuh waktu istirahat, dia akan mengambil liburan singkat. Tapi dia mengatakan ingin langsung bergabung sesegera mungkin setelah kami kembali. Transfer Eberechi Eze ke Arsenal belum ada kemajuan. Kabar kurang menggembirakan datang untuk Arsenal dalam upaya perekrutan Eberechi Eze. Sang penyerang andalan Crystal Palace ini dikabarkan lebih mungkin bertahan di Selhurst Park ketimbang pindah ke London Utara. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sikap keras Crystal Palace menjadi penyebab utama gagalnya transfer ini. Manajemen Palace disebut sama sekali tidak berniat melepas Eze yang merupakan pilar penting dalam skema permainan pelatih Oliver Glasner. Klub juga menilai akan sangat sulit mencari pengganti yang setara kualitasnya. Jadi mereka memutuskan untuk tidak menjual sang pemain di musim panas ini. Di sisi lain, Arsenal sendiri disebut belum melakukan pendekatan resmi kepada Crystal Palace. Ketertarikan The Gunners terhadap Eze belum diikuti dengan penawaran transfer yang konkret. Hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan ke meja negosiasi Palace. Jadi, Palace menilai dalam waktu dekat ini, Eze tidak akan pergi dari tim mereka. Ada indikasi bahwa Arsenal masih perlu mengumpulkan dana tambahan sebelum bisa membeli Eze. Setelah mengeluarkan dana besar untuk merekrut Gyökeres dan beberapa pemain lainnya, Arsenal dikabarkan perlu melakukan penjualan pemain terlebih dahulu sebelum bisa membeli Eze yang memiliki harga transfer cukup mahal. Laga pramusim selanjutnya, Arsenal versus Villarreal. Arsenal melanjutkan tur pramusim mereka dengan pertandingan persahabatan melawan Villarreal yang mengesankan di Emirates Stadium pada hari Rabu. Kedua tim memiliki pemain berkualitas dan ingin memenangkan pertandingan ini. Arsenal memiliki sedikit keunggulan atas Villarreal di kancah Eropa dengan memenangkan 2 dari 6 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim dibandingkan dengan 1 kemenangan Villarreal. Arsenal kalah dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dengan satu-satunya kemenangan datang dengan skor tipis 3-2 melawan Newcastle United bulan lalu. Villarreal belum meraih kemenangan dalam 4 pertandingan tur pramusim mereka sejauh ini dan gagal menjaga clean sheet dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tetapi hanya kalah 1 kali, kekalahan tipis 1-0 dari Sporting Lisbon bulan lalu. Setelah tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan pertama mereka melawan Villarreal di semua kompetisi, Arsenal belum meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir dan kalah dalam salah satunya. Villarreal dapat membuat kejutan pada hari mereka, tetapi akan menghadapi lawan yang tangguh pada hari Rabu. Arsenal adalah tim yang lebih baik di atas kertas dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!